Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran prakarya materi pelajaran SMP kelas 7 bersama saya Ibu Misbahur Rohmah. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Perlu kalian ketahui, negara kita masih berjuang untuk keluar dari jeratan pandemi COVID-19. Yuk, kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan jaga kesehatan kita dan orang lain di sekitar kita. Kali ini kita akan belajar materi yang pertama adalah tentang kerajinan serat. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang kerajinan serat, perlu kalian ketahui tujuan mata pelajaran prakarya ini diajarkan adalah 1. Untuk mengembangkan kreatif peserta didik melalui keterampilan teknik berkarya. 2. Meningkatkan daya cipta. 3. Menghasilkan karya yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh seperti dijual dan dapat menghasilkan uang atau duit. Berikut adalah contoh dari kerajinan serat. Ini ada contoh dari kerajinan serat yang bahan dasarnya adalah enceng gondok. Silahkan kalian amati gambar berikut ya. Ini gambar bentuk dari apa dan fungsinya untuk apa. 2. Ada kerajinan sandal yang dari pelepah pisang. Yang ketiga, ada kerajinan dari serat wol ya, yang pada gambar ini adalah sweater. Contoh dari kerajinan serat. Langsung saja kita belajar tentang pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Jenis dan karakteristik bahan serat. 1. Bahan serat alam berasal dari alam dan mudah terurai dalam tanah. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 1. Serat tumbuhan, 2. Serat hewan, 3. Serat mineral. Nah, untuk yang pertama adalah serat tumbuhan. Serat tumbuhan ada serat dari biji. Contoh kapas dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil dan sebagai bahan baku kosmetik. Contohnya adalah di bawah ini adalah ya, ada serat biji kapas dan serat biji kapuk. Yang kedua ada serat dari batang. Ada beberapa jenis tumbuhan dapat menghasilkan serat. Contoh serat batang pohon anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, serat batang beringin, flek, cute, rosella, rami, dan yang lain-lain. Nah, itu contohnya, kalian amati. Yang ketiga adalah serat dari daun. Tidak banyak daun yang dapat diolah menjadi serat. Contoh yang bisa diolah dan dijadikan kerajinan adalah serat daun mendong, serat daun nanas, serat daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun hanekuin. Ada lagi serat dari buah. Di sini saya contohkan buah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut
telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut yang digunakan hanya yang memiliki potongan panjang. Itu contoh dari atau gambar dari serat buah kelapa. Setelah tadi kita belajar tentang serat dari tumbuhan, sekarang kita ke serat dari hewan. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contoh, domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan viguna. Berikut adalah gambarnya ya, contoh dari serat bulu domba dan serat dari bulu alpaka. Ada serat filamen. Serat filamen merupakan serat yang membentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Dan kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik dari bahan serat. 1. Kapas. Kapas karakteristiknya adalah bahannya terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan jamur, mudah terbakar. Lanjut kita ke karakteristik dari sutra. 1. Berkilau dan bagus. 2. Lembut. 3. Tidak mudah kusut. 4. Halus. 5. Tahan matahari. 6. Daya serap tinggi. 7. Tidak mudah berjamur. 8. Mudah terbakar. Yang terakhir ada karakteristik dari wool. 1. Agak kuat. 2. Tidak berkilau. 3. Keriting. 4. Kekenyalan dan elastisitas tinggi. 5. Lebih tahan panas. 6. Tahan terhadap jamur dan bakteri. Sekian dari materi pembelajaran mata pelajaran prakarya, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.